Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID. Nah, di video kali ini teman-teman sedikit akan saya jelaskan bagaimana cara teman-teman optimasi dan juga permasalahan yang sering terjadi di mikrotik ya teman-teman. Karena banyak sekali teman-teman yang tanya kemudian komentar, "Bang, minta tolong cekkan mikrotik, Bang, minta tolong apa yang salah dari konfigurasi saya ya," seperti itu. Nah, teman-teman, di sini, teman-teman bisa lihat ini langsung ke intinya saja, teman-teman, biar tidak panjang karena video sebelumnya saya hanya buat 5 menit ya, karena memang waktunya juga terbatas waktu itu dan ada sosialisasi dengan YouTube ya, seperti itu. Nah, kali ini sedikit akan saya bahas tuntas, apa yang sering terjadi ya, teman-teman juga bisa searching di Google, masalah seperti ini, masalah yang sering terjadi di mikrotik ya. Ini biasanya umum yang sering terjadi, di mikrotik ada kurang lebih sekitar ya setidaknya 5 sampai 10 ya biasanya. Karena memang, mungkin entah miskomunikasi atau mungkin, kurang sedikit pemahaman ya seperti itu. Ini akan saya jelaskan sesingkat-singkatnya dan semudah, teman-teman memahaminya ya seperti itu. Nah, yang pertama teman-teman di sini, jaringan yang terasa lambat atau tiba-tiba terputus atau disconnect dan lain-lain itu biasanya ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi ya. Contoh yang pertama, nah di sini ada jaringan lemot dan sering terputus ya. Nah, ada beberapa penyebab dan juga solusi. Yang pertama, seperti biasa, traffic yang berlebih dan juga, beberapa konfigurasi untuk firewall dan NAT ataupun mungkin RAW dan lain-lain, terutama di bagian fitur untuk QoE atau untuk pembatasan sipil Q atau query ya seperti itu. Karena memang terkadang banyak miskomunikasi dan juga miss untuk konfigurasi di kita ya seperti itu. Kebanyakan teman-teman, bagi teman-teman yang pemula, ya mohon maaf saya juga pemula ya teman-teman, di sini hanya sedikit explaining by experience karena memang, by pengalaman saya. Masalah yang sering teman-teman terjadi yang pertama sebelum teman-teman menyalahkan konfigurasi yang teman-teman lakukan atau mungkin teman-teman download contoh semisal dari, teman-teman searching di internet dari Bilhanet atau mungkin dari Nanang MRK dan lain-lain ya seperti itu. Pastikan teman-teman koneksi di rumah teman-teman itu stabil terlebih dahulu ya. Jangan langsung ngejudge, "Bang, saya konfigurasi ini kok ping naik ya," seperti itu. Yang pertama teman-teman pastikan, nah jika teman-teman konfigurasi dasar atau telah setting mikrotik teman-teman, contoh yang pertama yaitu dari kalau saya pribadi ya, pakai DHCP client seperti ini. Oh, ini sudah saya konfigurasi untuk DHCP client, kemudian apa saja yang saya centang, contoh semisal di sini ada NTP atau Network Time Protocol dan juga ada dynamic name DNS ya atau dynamic name server, sorry, domain name server ya seperti itu, sorry bukan dynamic. Kemudian di bagian advance di sini teman-teman pastikan sesuaikan saja kalau memang ada advance konfigurasi, contoh semisal teman-teman ada load balance atau mungkin ada konfigurasi kayak failover dan lain-lain, teman-teman silahkan sesuaikan ya jika teman-teman tidak konfigurasi di IP root ya seperti ini. Kemudian teman-teman di bagian status pastikan cek di sini, untuk konfigurasi atau di HCP client teman-teman itu sudah dapat, kemudian juga, sesuai dengan ISP contoh atau mungkin teman-teman langsung dari Metro teman-teman itu sudah sesuai ya, karena biasanya Metro itu tidak bisa pakai di HCP client, harus di set, static, di IP root juga teman-teman harus set ya seperti itu. Kemudian masuk di bagian selanjutnya teman-teman, yang penting yaitu di bagian DNS terlebih dahulu. Karena memang ini sangat penting ya. DNS ini fungsinya di sini untuk menyimpan cache atau static DNS atau mungkin cache konfigurasi, cache akses yang teman-teman akses di server teman-teman atau di mikrotik teman-teman jika teman-teman set untuk DNS-nya itu mengarah ke mikrotik teman-teman ya seperti itu. Dampak positifnya teman-teman, jadi untuk load beberapa URL dan juga mungkin beberapa page itu akan sedikit ringan ya, karena memang dia akan mengakses ke DNS yang ada di teman-teman dulu baru nanti akan request keluar ya seperti itu. Kemudian juga selanjutnya, kenapa di sini Bang tidak saya gunakan DNS dari provider? Karena memang kadang untuk DNS providernya itu ya meskipun di sini ya teman-teman bisa lihat ini DNS dari provider saya dari MyRise. Itu kalau ping teman-teman jika cek ping ini akan sangat kecil ya. Contoh di sini kayak 1 ms, tapi ini bukan jadi patokan kita ya. Karena memang Bang ini saya ping ke DNS server dari ISP saya itu kecil Bang, 1 ms atau 0 ms malah, tapi pada saat akses internet itu lemot ya. Abang pastikan untuk ngecek konfigurasi atau mungkin koneksi, terutama teman-teman cek ke DNS yang ada di luar ya. Contoh seperti saya di sini ada Google ping 8.8.8
Kemudian juga teman-teman pakai selain 88, contoh semisal mau pakai dari Cloudflare yaitu 1.1.1.1. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa cek pingnya normal atau tidak. Kemudian pastikan jangan lupa DNS itu tidak hanya dua ya, banyak sekali, teman-teman bisa cari saja di online. Contoh seperti Quad9 seperti ini atau 94 kali. Pastikan pingnya itu rata-rata sama ya dengan ping-ping yang sebelumnya dari Cloudflare, kemudian Google atau mungkin DNS lainnya seperti itu. Kenapa begitu? Karena memang kemarin beberapa konfigurasi atau beberapa teman kita yang saya bantu remote itu pada saat saya cek untuk akses dari mikrotik utama atau server mikrotik utamanya, itu pingnya keluar atau ke DNS yang ada contoh Google, mungkin Cloudflare atau mungkin Quad9, itu pingnya besar ya, di atas 50 ms ya. Makanya kenapa di klien teman-teman di bawahnya itu malah tambah besar ya, karena memang ada next hop namanya ya, atau IP lain dan juga NAT lain biasanya di bawahnya ya, seperti itu, atau NAT berlapis ya. Makanya pingnya itu nambah. Kemudian jika teman-teman menggunakan OLT, karena OLT itu sistemnya point to multi point ya. Jadi dari satu pon itu nanti akan disebarkan ke 64 klien atau ke 128 klien jika teman-teman menggunakan GPON ya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, jika ping sudah aman, nah teman-teman cek di bagian firewall, kemudian di NAT. Nah, seperti ini, di NAT. Nah, pastikan teman-teman NAT-nya itu sudah sesuai dengan kebutuhan. Contoh semisal di sini ada back to home. Nah, ini punyanya Mikrotik ya. Maksudnya ini saya setting kenapa ada back to home. Pada saat semisal di Mikrotik saya itu VPN remote itu error, saya menggunakan back to home dari Mikrotik ya. Seperti itu, mungkin nanti kedepannya akan saya buatkan tutorial bagaimana cara konfigurasi back to home ini ya, menggunakan WireGuard ya, dengan router OS versi 7. Kemudian di Ether 4 teman-teman. Nah, ini Ether 4 saya ini adalah ISP atau internet input atau ya port yang digunakan untuk sebagai sumber internet ya, seperti itu. Kenapa tidak di Ether 1 Bang? Karena memang sebelumnya itu Ether 1 saya gunakan untuk yang utama, karena memang utamanya itu sudah saya cabut karena nge-lag parah teman-teman, jadi saya ganti yang ini. Dan ternyata sekarang mesti ya sedikit banyaknya ya, meskipun kurang stabil juga, tapi mendingan lah ketimbang sebelumnya. Kemudian di sini kok ada Ether 5 untuk MySQRed, Ether 5-nya ya, seperti ini. Karena memang ini saya gunakan untuk backup menggunakan GSM. Jadi semisal internet semuanya saya down atau kabel putus, itu masih ada GSM yang membackup ya. Itu pun hanya untuk remote saja ya, atau monitoring, tidak saya gunakan untuk akses internet. Karena jika saya buat seperti itu maka kuota habis ya teman-teman, karena saya beli setiap bulan itu hanya 3 giga, kurang lebihnya 25.000 ya, hanya untuk backup. Namun sekarang tidak saya pakai karena routernya masih dipinjam. Kemudian di sini ada Ether 5. Nah, ini untuk MySQRed juga, cuma ini tidak digunakan sekarang karena memang Ether 5-nya tidak ada. Kemudian di sini ada Source NAT, MySQRed VLAN 10 dan VLAN 11 karena memang ini untuk VLAN yang ada di Proxmox saya. Kemudian di sini ada MySQRed juga, ini tidak dipakai, ini untuk IP public sebelumnya yang saya beli dari Perwira kalau tidak salah. Sekarang karena sudah saya tidak langganan tapi belum saya hapus ya. Ini ada beberapa port yang memang saya arahkan dari luar ke dalam atau ke host saya biar bisa saya akses ya. Namun karena internet sebelumnya kurang enak, jadi mungkin salah satu kendalanya di sana seperti itu. Kemudian di filter rule teman-teman. Nah, di sini ada beberapa filter rule, tapi di dua ini tidak saya pakai. Satu hanya untuk back to home karena by default ini tidak saya hapus. Kemudian di Mangle ini sudah tidak saya pakai karena memang dari ISP yang sekarang mendingan lah untuk konfigurasi internetnya dan juga bandwidthnya ya, seperti itu. Sisanya itu kosongan teman-teman. Nah, setelah ini selesai teman-teman, sudah, kemudian teman-teman buat di IP address seperti ini. Kemudian diarahkan yang ke klien, contoh semisal PPPoE. Kemudian juga semisal pakai voucher atau hotspot ya, seperti itu. Nah, pastikan kita masuk ke tahap selanjutnya. Di sini katanya kan ada yang terakhir yaitu di bandwidth untuk simple queue. Nah, untuk di simple queue ini juga penting teman-teman. Kadang apa ya, ini sering diremehkan ya, karena memang ini penting namun diremehkan teman-teman. Pastikan untuk konfigurasi simple queue teman-teman bisa ikuti cara saya. Jika kliennya itu sedikit atau hanya untuk skala rumahan saja, boleh menggunakan seperti ini. Contoh ini karena akses yang admin, atau saya menggunakan fitur namanya DHCP Lysis. Jadi semisal ada klien-klien yang tidak statik atau tidak saya buat statik, maka tidak akan dapat
IP priority ya, seperti itu namanya. Jadi di sini contoh dari IP 2 88.2 sampai 20 ini masuk admin, jadi dengan kecepatan full. Kemudian di advance-nya ini tidak ada, dengan priority-nya ini 2. Kemudian untuk queue type-nya ini menggunakan cake ya, seperti itu. Karena memang untuk akses home server, kemudian untuk lainnya itu ada di sendiri atau yang home ini. Kemudian selanjutnya di sini ada yang bayar teman-teman. Yang bayar ini itu 30.000 per bulan, aslinya hanya 2 HP, cuma karena memang HP-nya itu kadang ngaca ya untuk IP-nya. Untuk MAC address-nya. Jadi saya buat beberapa range saja, kemudian saya bikin statik ya, seperti itu. Nah, di sini untuk IP-nya kurang lebih di IP 67, 68, 69 dan 70 ya. Nah, ke atasnya itu berarti masuk yang di bawah ya, yang ilegal teman-teman. Untuk advance ini tidak ada, priority-nya tetap 8, kemudian untuk queue tab-nya ini menggunakan cake juga. Dan di sini untuk download-nya ini saya batasi 6 Mbps ya. Karena memang hanya untuk 2 HP. Kemudian di sini ada ilegal teman-teman. Nah, ilegal ini dari IP 52 kemudian sampai 66 di atasnya yang tadi itu ilegal ya. Jadi contoh semisal ada yang tahu password router saya atau mungkin password wifi, bukan router, dia connect, nanti dia akan dapat kecepatan di sini ya, seperti itu. Nah, yang akan saya bahas teman-teman setelah ini yaitu di IP DHCP server. Biasanya teman-teman ada di DHCP ini, kemudian di network. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jika teman-teman koneksinya untuk DNS atau mikrotik DNS-nya itu kecil, contoh semisal menggunakan hub hub light atau mikrotik 931 yang kecil-kecil, pastikan teman-teman untuk DNS server. Nah, di sini ada DNS server, teman-teman isi ya. Contoh ke Cloudflare atau mungkin ke Google, karena memang nanti di kliennya teman-teman itu biar tidak dapat IP atau DNS atau IP DNS dari mikrotiknya ya, seperti itu. Kenapa saya set begitu? Karena biar tidak memberatkan di charge di sini di DNS teman-teman. Di sini charge-nya itu biar tidak banyak ya, seperti itu. Kalau mikrotiknya mumpuni seperti saya tidak jadi masalah teman-teman. Tapi terkadang charge-nya ini akan numpuk ya, seperti itu, meskipun nambah latensi sedikit jika teman-teman di sini itu teman-teman set untuk DNS name-nya ke Cloudflare misal seperti ini. Maka di charge-nya ini itu tidak akan terlalu banyak ya, karena charge-nya itu akan ada di DNS seperti itu. Kemudian juga fitur selanjutnya yang saya gunakan yaitu DHCP Lysis. Kenapa saya buatkan DHCP Lysis? Karena saya ada VLAN, kemudian ada IP priority, kemudian juga ada untuk IP akses dan juga ada akses ilegal ya, seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk address 10 sekian sekian ini 10.10.1 sekian dan 10.10.2 sekian. Ini adalah di VLAN. Kemudian di sini ada saya kasih garis seperti ini. Ini dari home IP 2 sampai 49. Nah, seperti ini. Ini untuk home. Kenapa saya bikin seperti itu? Karena memang biar tidak berubah-ubah untuk aksesnya, kok tambah kecil. Nah, di sini contoh dari atas, ini dari home server KSOS saya. IP-nya biar tidak terus berubah ya, seperti itu, karena memang merepotkan teman-teman jika teman-teman menggunakan Cloudflare dan pada saat teman-teman akses tiba-tiba IP lokalnya berubah ya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada satu yang 3 ini, kalau nggak salah ini USB-C, saya lupa. Kemudian di sini ada IP 4, ini HP yang Realme 5 Pro, kemudian yang ini HP Xiaomi 14T saya. Kemudian di sini yang kamar ini adalah komputer ini atau komputer yang saya gunakan untuk record hari ini. Kemudian juga di sini ada desktop, ini laptop yang lama, kemudian ada MacBook Pro saya. Kemudian ini Situlen ya, yang ini saya lupa apa, IP 4. IP3. Kemudian juga di sini ada mikrotik Mbah, ini yang di rumah satunya. Kemudian di sini ada Bardi Smart Plug, ini biar tidak berubah-ubah juga teman-teman. Jika teman-teman ingin main Home Assistant dan lain-lain, ini biar tidak berubah. Kemudian di sini ada Ibu Abi. Nah, ini untuk akses orang tua saya. Jadi biar tidak terlimit dan juga biar full akses teman-teman. Dan juga di sini ada USB UNYL. Nah, ini tetap saya hidupkan meskipun tidak ngapa-ngapain, tapi akan nanti kan saya aktifkan untuk Honeygen saja. Namun kalau di rumah ini kebetulan untuk Honeygen itu sudah ada di KSOS ya, jadi tidak perlu saya pasang lagi biar tidak bentrok. Kemudian di sini ada namanya TV Mbah teman-teman. Nah, ini TV untuk yang Mbah GX Box. Ini hanya untuk ya, meskipun Mbah saya tidak pakai, tapi mungkin ada firmware update dan lain-lain tetap saya konekkan.
Kemudian ini ada punya teman saya HP Realme 5 Pro juga. Ini saya konekkan statik biar dia pada saat main ke sini atau mungkin tidak punya paketan, mau beli paketan atau mungkin mau ngabari keluarga yang ada di luar kota, bisa langsung connect ya. Tidak perlu apa ya istilahnya, tidak perlu terkena limitasi yang ilegal tadi teman-teman. Kemudian di sini ada Cloudflare. Nah, Cloudflare ini penting karena memang tidak saya ganti-ganti di IP 88.29 karena pada saat contoh semisal Proxmox saya tidak bisa diakses dari luar, saya bisa akses via Mikrotik menggunakan tools. Di sini ada namanya Telnet. Jadi teman-teman bisa menggunakan SSH. Jika IP-nya itu tidak berubah, maka akan sangat mudah ke teman-teman. Contoh misal 192.168.88.29, nah seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal masukkan usernya, kemudian portnya atau default biasanya boleh, silahkan. Teman-teman tinggal telnet saja ya, seperti itu. Kemudian juga selanjutnya di bawah ini ada batas. Nah ini CASA-OS UPX ID yang teman-teman lihat di tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu CASA-OS ini ya. Nah ini dia ada IP ilegal teman-teman atau ada HP ilegal, ini akan langsung terdeteksi untuk IP range yang ilegal teman-teman. Nah yang statik yang bayar itu ada di sini ya. Nah seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ini ada Smart EXS, ini punyanya Zamdon untuk monitoring, karena entah kenapa kalau wifi-nya Zamdon ini itu tidak mau ke Mikrotik atau frekuensinya saya sudah rubah ke channel 3 atau frekuensi channel 3 di wirelessnya ini. Nah ini dia, itu masih kadang connect kadang disconnect ya teman-teman, atau mungkin tidak sekompatibel itu dengan Mikrotik. Jadi saya arahkan ke router utama saja ya, seperti itu, biar hanya untuk monitoring Smart ESS di aplikasi Smart ESS ya untuk Zamdon, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya teman-teman, jika semua tahap itu selesai atau mungkin teman-teman konfigurasi sudah pas, maka teman-teman bisa menggunakan LAN. Nah, contoh seperti ini, ping ke Cloudflare, kemudian selanjutnya kita coba ping ke Google. Nah seperti ini 8.8.8. Nah pastikan pingnya itu sudah sesuai di Mikrotik. Kemudian juga selanjutnya coba kita ping ke Quad9, ping 9. Nah seperti ini, 9.9.9.9. Nah seperti ini teman-teman, pastikan sudah sesuai, maka berarti konfigurasi teman-teman sudah jalan ya, seperti itu. Dan juga ingat teman-teman, jika teman-teman pada saat konfigurasi dan ngecek, pastikan CPU-nya teman-teman cek ya. Bagaimana cara ngecek konfigurasi yang memang apa ya istilahnya kurang enak atau mungkin kurang stabil, mungkin tunggu saja di video selanjutnya teman-teman, karena biar video ini tidak terlalu panjang untuk pembahasannya. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video yang telah saya buat, join jadi member YouTube UPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya tentang bagaimana cara troubleshooting dan juga checking di Mikrotik agar resource Mikrotik itu tidak terlalu banyak dipakai ya, seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.